Bismillahirrahmanirrahim. Dan Archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Pembuahan antara ovum dan spermatozoid akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Nah, berdasarkan proses pergiliran keturunan ini, maka tumbuhan lumut disebut gametofit sebagai penghasil sel kelamin dan sporogonium disebut sebagai sporopit atau penghasil spora. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi dua kelas, yaitu yang pertama lumut hati atau Hepaticae. Lumut ini belum memiliki batang dan daun. Tubuh lumut ini berbentuk lembaran dan dilengkapi rizoid yang berfungsi sebagai alat untuk melekatkan tubuhnya ke dalam tanah. Nah, ini gambar dari lumut hati. Selanjutnya adalah lumut daun atau musci. Lumut daun telah mempunyai batang, daun, dan akar rizoid. Ini gambar lumut daun. Selanjutnya divisio yang kedua yaitu paku-pakuan atau Peridophyta. Cirinya adalah sudah memiliki batang, daun, dan akar. Daunnya terdapat sorus yang merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indosium. Sorus atau sori kalau banyak menempel di daun berbentuk bulatan berwarna kuning atau coklat. Bersifat epifit, yaitu menempel pada pohon tapi tidak merugikan karena yang diserap adalah bahan mentah. Perkembangbiakan tumbuhan paku itu secara kawin dan secara tak kawin disebut pergiliran keturunan. Juga dengan metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama adalah spora yang telah masak jatuh pada tempat yang cocok dan tumbuh menjadi protalium. Kemudian
Protalium menghasilkan antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Pembuahan antara ovum dan spermatozoid menghasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Nah, berdasarkan proses pergiliran keturunan, maka tumbuhan paku itu disebut sporopit atau penghasil spora, dan protalium disebut gametopit atau sebagai penghasil sel kelamin. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas, yaitu paku lumut. Paku lumut menyerupai tumbuhan lumut daun. Cara hidupnya sebagian besar adalah epipet. Contohnya Philodon nudum. Kemudian yang kedua adalah paku ekor kuda. Nah, batang tumbuhan ini terdapat dalam tanah. Cabang berluas-luas, daun fertil menghasilkan spora. Contohnya Equisetum sylvaticum. Selanjutnya paku kawat. Tubuh paku kawat seperti rambut atau kawat, habitatnya di daerah pegunungan. Selanjutnya paku benar. Tumbuhan ini dapat hidup di mana-mana. Sorus terdapat pada daun, yaitu di ujung daun, tepi daun, dan tersebar di permukaan daun. Contohnya adalah semanggi dan suplir. Nah, ini adalah suplir hias. Selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita, yaitu tumbuhan yang menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan biji didasarkan pada letak bakal biji terbagi dalam 2 kelompok, yaitu gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, yaitu tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindung oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Ciri-ciri dari kelompok tumbuhan ini yaitu memiliki akar tunggang, daun berbentuk seperti jarum kecil, tebal, dan tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangia. Yang kedua adalah angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, yaitu tumbuhan yang bakal bijinya tersimpan dalam daun buah. Ciri-ciri dari kelompok tumbuhan ini yaitu akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Alat perkembangbiakan berupa bunga. Susunan daun menyirip, menjari, dan sejajar. Bakal biji tersimpan dalam daun buah. Terjadi pembuahan ganda. Pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, yaitu peleburan sel spermatozoid dengan sel telur menghasilkan zigot atau biji, dan peleburan sel spermatozoid dengan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan cadangan makanan. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki beberapa kelas. Yang pertama adalah Cicadinae. Nah, kelas dari Cicadinae menyerupai pohon palem, sedikit cabang, daun menyirip. Contohnya adalah pakis haji. Kemudian yang kedua adalah Gnetinae. Batangnya berkayu, bercabang, dan berdaun tunggal. Contohnya
melinjo. Nah, ini gambar pohon melinjo dan ini buah melinjo. Yang ketiga adalah Coniferinae, merupakan tumbuhan semak, tajuk berbentuk kerucut, daun berbentuk jarum. Contohnya adalah pinus. Nah, beberapa manfaat tumbuhan berbiji terbuka yaitu sebagai bahan baku pembuatan kertas, misalnya batang pinus dan batang melinjo. Kemudian sebagai bahan makanan yaitu melinjo, dan sebagai tanaman hias, misalnya pakis haji. Nah, tumbuhan biji tertutup terbagi atas dua kelas, yaitu yang pertama Dicotyledonae atau dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah biji berkeping dua, memiliki akar tunggang, batang bercabang, daun tersebar berhadap-hadapan, tulang daun menyirip atau menjari. Kelopak bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5. Biji memiliki 2 daun lembaga. Selanjutnya adalah Monocotyledoneae atau monokotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah biji berkeping satu, memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, daun berseling, tulang daun sejajar dan berbentuk pipa. Kelopak bunga berjumlah kelipatan 3. Biji memiliki 1 daun lembaga. Selanjutnya, tumbuhan dikotil memiliki beberapa suku, yaitu yang pertama adalah suku kacang-kacangan. Suku ini memiliki mahkota bunga berbentuk kupu-kupu. Buah berbentuk polong, pada akar sering ditemukan ada bintil-bintil akar. Contohnya adalah duri, kacang tanah, kacang panjang. Nah, ini gambar kacang panjang. Ini kacang tanah. Yang kedua adalah suku terong-terongan. Suku ini memiliki bunga berbentuk bintang, trompet, kemudian lapisan dalam buah berair atau berdaging. Contohnya adalah terong, kemudian kentang, tomat, lombok. Selanjutnya adalah suku getah-getahan. Tumbuhan kelompok ini bila dilukai tubuhnya akan mengeluarkan getah berwarna putih. Contohnya ubi kayu, jarak, kemudian karet. Tumbuhan monokotil mempunyai beberapa suku, yaitu yang pertama rumput-rumputan. Contohnya padi, jagung, rumput gajah. Kemudian yang kedua adalah bawang-bawangan. Contohnya bawang merah, bawang putih. Kemudian suku yang ketiga adalah pisang-pisangan. Contohnya pisang raja, pisang ambon, pisang mas. Suku yang keempat, pinang-pinangan. Contohnya kelapa, kelapa sawit. Demikianlah klasifikasi dari tumbuhan. Nah, sekarang silakan kerjakan penugasan 6. Demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, jauhi keramaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.